Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah di muqaddimah khatib berkhutbah untuk berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dan mengajak kepada jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa ayyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kepada orang Bani Israel tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka dengan perkara-perkara yang tadi kita baca. Tapi sayang sekali kebanyakan di antara mereka tidak melaksanakannya, bahkan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ingatlah ketika kita mengambil janji kepada anak keturunan Yakub, itu orang Bani Israel, janganlah kalian menyembah wahai Bani Israel melainkan hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah, ternyata perintah Allah dan janji Allah yang Allah sampaikan terhadap Bani Israel ini merupakan juga semua dakwah para nabi. Tidaklah seorang rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, melainkan Allah pun telah memberikan wahyu kepada mereka agar mereka hanya menyembah Allah. Sampai dikatakan juga, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, melainkan di antara misi dakwah rasul tersebut adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun di kota Mekah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid ini, mendakwakan hanya menyembah Tuhan yang esa, yang satu, dan menjauhi sesembahan-sesembahan yang lainnya yang disembah waktu itu oleh orang-orang Quraisy. Inilah hak Allah yang terbesar yang wajib ditunaikan seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya hak manusia yang terbesar setelah kepada Rabb-nya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad, tapi juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah pun menyebutkan bahwasanya orang Bani Israel disuruh untuk berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan agar mereka tatkala berkata dengan manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian mereka disuruh untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Tapi sayang sekali
banyak di antara mereka yang tidak menepati janjinya. Mereka berpaling dari janji itu dan mereka banyak melanggarnya, kecuali hanya sedikit, kata Allah. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berpaling. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu potongan ayat yang menarik yang akan kita angkat dalam khutbah Jumat siang ini, yaitu ucapan Allah, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah kamu kepada manusia dengan perkataan yang baik. Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil punya sebuah kitab yang bernama Khamsina Qa'idatan Qur'aniyatan fin Nafsi wal Hayah, 50 kaidah dari Al-Quran untuk kehidupan manusia dan jiwa manusia. Maka beliau, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hal tersebut ketika Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik, karena juga ada qiraah yang lain, ada bacaan yang lain, yaitu wa qulu linnasi hasanah. Apa yang dimaksud dengan berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik? Beliau hafidhullah berkata, ucapan yang khair di sini bisa berbentuk al-hasanu fi hayatihi, yaitu baik dalam pelafatannya. Yang kedua, baik dalam segi maknanya. Tatkala yang dimaksud dengan baik segi pelafatannya adalah ketika melafatkan bil lutfi wal lin, mengucapkan dengan kelemah lembutan, mengucapkan dengan halus, bukan dengan kaku dan kasar. Ketika ini kita bisa fahami, jamaah, ternyata dalam kandungan qaidah wa qulu linnasi husna sangat banyak sekali kita saksikan di Al-Quran. Sebuah contoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, seandainya ada orang ahli kitab berdebat dengan kita, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut 46, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang paling baik, yang paling benar. Termasuk di antara metode cara kita berdebat dengan perkataan yang baik, baik ucapannya, baik kosakatanya, dan baik artinya. Karena ada sebagian orang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya lemah lembut tapi maknanya jelek, ucapannya halus tapi isinya jelek. Itu bukan dimaksud dalam ayat ini. Berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik, artinya baik pelafatannya, lemah lembut, halus, tidak kasar, tidak kaku, juga dengan maksudnya, artinya juga yang bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, karena kita adalah makhluk sosial yang kita tidak akan mungkin hidup sendiri. Kita pasti berinteraksi dengan banyak orang yang karakternya berbeda-beda. Kita kadang berinteraksi dengan yang lebih kecil dari kita, kita berinteraksi dengan yang lebih tua dari kita, kita berinteraksi dengan teman-teman kita, kita berinteraksi dengan sesama pegawai di kantor kita, kita berinteraksi dengan murid-murid kita, dengan guru-guru kita, kita berinteraksi dengan paman bibi kita, saudara-saudara dekat kita, kita pun berinteraksi dengan anak istri kita. Tatkala kaidah di atas wa qulu linnasi husna diterapkan, diamalkan, kita akan yakin bahwasanya orang di sekitar kita akan mencintai kita. Wanita yang baik, istri yang baik akan senang kalau punya suami yang lemah lembut ucapannya. Murid akan senang kalau gurunya tatkala menerangkan permasalahan tertentu dengan kelemah lembutan. Begitu pula sebaliknya, para pegawai akan senang kalau punya majikan, atasan yang lemah lembut ketika berkata.
Sebaliknya anak-anak kita akan merasa nyaman, akan merasa senang dan tenang kalau punya ayah, punya ibu yang dipenuhi dengan kelemah lembutan tatkala bertutur kata. Ala kulli hal, qaidah wa kullu linnasi husna sangat luar biasa indahnya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita fahami. Karena kalau kita melihat Al-Qur'an, tersirat banyak perintah agar kita beramal dengan ucapan tadi, wa qulu linnasi husna. Apa contohnya jamaah? Allah Subhanahu wa taala menerangkan tatkala kita berinteraksi dengan orang tua kita, apalagi yang mereka usianya lanjut, Allah menegaskan dalam surat Al-Isra misalkan, apa kata Allah? Wala tanharhuma, jangan kalian membentaknya, jangan kalian menghardiknya. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi ucapkan dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut kepada mereka berdua. Subhanallah, pasti orang tua akan senang, bahagia kalau anaknya punya sopan santun. Dan di antara bentuk sopan santunnya, birrul walidainnya apa? Tidak mengangkat suaranya, tapi suaranya lemah lembut di hadapan orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, seorang suami akan bahagia, akan merasa senang dengan ketika punya pasangan yang penuh dengan kelembutan, tidak hanya sifatnya, tapi tutur katanya pun lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain dalam surat Ad-Duha, Allah mengingatkan, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan kalian menghardiknya. Para ulama mengatakan ini umum untuk orang yang minta. Kata ulama, sawa'un kana sa'ilan lil mali aw lil ilmi, sama saja yang minta dalam hubungan minta harta. Misalkan ada orang-orang yang minta-minta kepada kita, jangan sampai kalau kita nggak ngasih kita bentak, kita hardik. Jangan. Kalaupun Anda mengasih, silahkan dengan ngasih yang baik. Kalaupun menolak, dengan menolak yang baik. Jangan sampai kepada orang yang minta-minta dihardik-hardik. Kalau orang Jawa bilang dikata-katai dengan kata-kata kasar, kadang mohon maaf dipisui dan yang lainnya, wal iyadu billah. Sebaliknya juga, tatkala ada orang yang minta ilmu, mungkin ada orang-orang yang belajar, ingin meminta fatwa, ingin bertanya, jangan dihardik. Jelaskan, berikan solusi. Makanya di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya apa? Tatkala ada orang yang minta nasihat, maka nasihatilah. Tapi juga memberi nasihat dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Dengan kelemah lembutan. Yang dia katakan, yang dia ucapkan penuh dengan kelembutan, kedekatan dan kasih sayang. Sehingga ketika ucapan itu dari hati dengan penuh kelembutan akan masuk ke hati. Tapi ketika dengan kekakuan, kekasaran dan hardikan, wal iyadu billah, ini jauh dari petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah contoh lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ibadur rahman, itu hamba-hamba Allah yang penyayang, dalam surat 25 ayat 63. Apa di antara cirinya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala mereka berpapasan atau bertemu dan diajak bicara orang-orang yang jahil, yang kadang menyakitkan ucapan mereka. Orang-orang jahil ini kadang menghina, mengejek, mengolok-olok, tapi dijawab dengan jawaban yang membawa kebaikan, keselamatan. Bukan dijawab dengan kekakuan, kekasaran dan yang sama, tidak, tapi dibalas dengan ucapan yang baik yang membawa keselamatan, membawa kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala orang itu berinteraksi dengan siapapun, ini dibutuhkan. Suami istri berinteraksi di dalam rumah harus dipenuhi, dihiasi dengan kelemah lembutan ketika berbicara. Seorang murid dan guru di kelas harus dipenuhi dengan kelemah lembutan ketika berbicara. Seorang pegawai dengan atasan
hendaknya berusaha menghiasinya dengan kelemah lembutan dalam bertutur kata dan berbicara. Begitu pula seorang pelayan, sangat cinta, sangat senang kalau punya majikan yang lemah lembut, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh qaidah wa qulu linnasi husna ini sangat luar biasa. Sehingga kalau ini bisa kita amalkan dalam segi kehidupan kita, tidak hanya kepada anak kita, tidak hanya kepada istri kita, tapi kepada orang-orang yang di sekitar kita, insya Allah itu menunjukkan kita punya akhlak mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alai. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qaidah wa qulu linnasi husna sungguh sangat dibutuhkan juga tatkala kita berdakwah, tatkala kita mengajak orang lain menuju Allah, tatkala mengajak orang lain untuk bisa mengenal lebih dekat tentang agamanya, tentang Rabb-Nya, tentang Nabi-Nya. Mari kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada manusia yang paling durjana, kepada manusia yang paling jelek di atas muka bumi ini, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itulah Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala Allah memerintahkan mereka berdua menuju Fir'aun? Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 43 dan 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun, dia telah melampaui batas. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkan kepada dia, interaksilah kamu dengannya, bermuhadasalah kamu dengan Fir'aun, qaulan layyinah, dengan ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan. La'allahu yatadzakkar aw yakshah. Mudah-mudahan dia ingat, dia sadar, dia mengambil pelajaran dan dia takut. Lihat jamaah, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun kepada manusia yang paling jelek di atas muka bumi ini. Tapi Allah memerintahkan tetap dengan apa? Qaulan layyinan. Lalu bagaimanakah kita kalau berbicara dengan orang tua kita dengan keras, kaku, kasar? Lalu bagaimanakah kalau seandainya kita berbicara dengan teman kita yang sesama muslim dengan perkataan yang keras, kaku, kasar? Lalu bagaimanakah kalau seandainya kita berbicara dengan guru kita, dengan paman bibi kita, dengan saudara-saudara kita dengan keras, kaku, kasar? Sungguh ini sangat jauh dari petunjuk Al-Quran. Manusia yang paling jelek saja di atas muka bumi itu Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun tetap faqula lahu qaulan layyinah. Berkatalah kepada dia dengan ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan punya akhlak yang mulia, dan diantaranya adalah berusaha tatkala bertutur kata, berinteraksi dengan siapapun kita, lisan ini dipenuhi dengan kelemah lembutan, dipenuhi dengan hal-hal yang baik yang membuat Allah ridho dan manusia pun akhirnya ridho kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammad